Halo guys, welcome back to 2R Official. Oke, jadi di video kali ini tepat tanggal 28 Mei tadi 2025. Ada salah satu kayak jadi momen sakral gitu buat teman-teman, momentum buat kalian ya, angkatan 2025 pejuang PTN 2025. Iya, nah jadi tepat di jam 3 sore tadi ya, pengumuman SNBT tahun 2025. Nah, gimana hasilnya kalian guys? Hasilnya kalian komen di kolom dapat biru atau merah ya? Sekarang masih biru merah nggak sih atau udah beda? Biru sama merah sih. Masih sama ya, masih biru sama merah. Nah ya, semoga buat kalian yang mendapatkan biru sesuai dengan keinginan kalian, kalian nanti bisa survive, kalian bisa mendapatkan dan juga bisa bertahan selama kurang lebih 4 tahun di PTN impian kalian. Terus juga buat kalian yang dapat merah, nah ini video ini bakalan jadi jawaban, bakalan jadi solusi buat kalian. Jadi tunggu apa lagi, pantengin terus video ini sampai selesai. Gagal di SNBT ini bukanlah akhir dari segalanya guys. Karena apa? Karena buat kalian yang gagal ataupun gak lolos di SNBT, bukan berarti kalian gak punya kesempatan yang sama teman-teman kalian buat dapetin PTN gitu loh. Karena kalau misalkan kita lihat buat jalur lain yang mungkin itu terbuka buat perguruan tinggi negeri gitu kan ya, itu masih banyak gitu loh. Salah satunya ini ada yang namanya jalur mandiri. Nah ini tentunya beda ya guys sama jalur-jalur yang memang dari program pemerintah ataupun dari Kementerian Pendidikan gitu. Kayak misalkan SNBP sama SNBT kemarin kan dari pemerintah serentak gitu. Jadi kayak buat jalur mandiri ini itu tergantung dari masing-masing universitas gitu. Dan sekarang itu momen yang pas buat kalian yang ketolak SNBT maupun SNBP buat lihat video ini, karena nanti kita bakalan kupas tuntas tentang jalur mandiri. Apa aja jalur mandiri yang udah dibuka guys. Nah, jadi buat kalian semua harus paham dulu nih tentang konsep dari jalur mandiri itu, karena masing-masing univ itu tuh punya kriteria khusus gitu loh buat jalur mandiri ini teman-teman. Jadi nggak setiap universitas tuh nggak sama, pastinya itu beda-beda guys. Nah terus di jalur mandiri itu ada juga kayak jenis-jenisnya gitu. Jadi nggak cuman satu jenis aja ataupun dua jenis aja, tapi di jalur mandiri itu ada banyak jenisnya teman-teman, ada banyak ragamnya yang bisa kalian coba nanti. Semisal kalian mau daftar di lewat jalur mandiri ini. Nah, buat yang pertama di sini itu ada jalur mandiri lewat ujian tulis. Nah, jadi kalau buat ujian tulis ini kurang lebih sama kayak konsepnya itu pas waktu kalian ngerjain tes SNBT teman-teman. Jadi konsepnya nggak jauh berbeda. Cuman kalau misalkan jalur mandiri ini itu pure dari masing-masing univ sendiri. Jadi kayak pasti di antara universitas satu dengan universitas yang lain itu punya ketentuan dan juga ciri khasnya masing-masing. Misal kayak Universitas Indonesia ataupun UI itu kan terkenal sama ujian tulis ataupun ujian tesnya itu dengan yang namanya SIMAK UI. Terus kalau misalkan di UGM itu terkenal dengan yang namanya UTUL UGM. Jadi kayak dari SIMAK UI dan UTUL UGM itu punya kriteria dan juga prosedurnya masing-masing, dan tentunya itu berbeda-beda gitu. Mulai dari bagaimana prosedur pengerjaan tesnya, kemudian apa saja subtes yang nanti akan diberikan, kemudian metode pelaksanaannya, pastinya juga timeline ataupun waktu dari pengerjaan tes itu sendiri itu beda-beda. Setiap universitas ataupun setiap instansi memiliki kriterianya masing-masing dan itu udah jelas beda guys, kayak gitu. Itu untuk jenis yang pertama. Jadi buat persiapannya nanti
kalian bisa cek di masing-masing web univnya yang ingin kalian tuju buat jalur mandiri. Misal di UNS kalian search di jalur mandirinya UNS, kriterianya apa aja, kemudian juga syarat-syarat yang harus dipenuhi buat ikut tes itu apa, kemudian juga timelinenya kapan, itu kalian harus paham dan kalian harus cari infonya di web dari masing-masing PTN yang ingin kalian tuju kayak gitu. Oke. Terus yang kedua, ini lanjut yang kedua ya? Lanjut ke jenis jalur mandiri yang kedua nih, Roy. Nah ini jalur yang kedua ini menurutku harus kalian coba sih guys, bagi kalian yang nggak lolos di UTBK ya. Karena jalur yang kedua ini ada hubungannya dengan nilai atau skor UTBK kalian, yang namanya jalur mandiri menggunakan nilai UTBK. Nah jadi jalur mandiri jenis kedua ini tuh bener-bener pakai nilai UTBK kalian. Jadi nggak perlu kalian yang namanya ngerjain soal buat tes di jalur mandiri tersebut. Misal kita contoh di kampus kita di UNS itu ada yang namanya seleksi mandiri menggunakan nilai UTBK ini guys. Jadi ada memang beberapa kampus yang menggunakan jalur mandiri ini. Kayak tadi contohnya ada UNS, terus juga Universitas Pajajaran, Universitas Diponegoro, terus juga Institut Teknologi 10 November itu juga ada ya? Ada. Itu jadi kalian juga wajib banget searching dari sekarang jalur mandiri tipe yang ini ya guys. Soalnya ini bener-bener nggak butuh tes ngerjain soal, kalian cukup daftar lewat nilai UTBK kalian gitu. Jadi buat kalian yang ngerasa nilai UTBK-nya udah bagus tapi nggak lolos di UTBK, langsung aja cobain jalur mandiri lewat ini guys. Iya, tapi buat ini tuh apa ya, kayak semacam ada triknya gitu. Kalau misalkan kemarin aku dapat informasi pengalaman dari temanku, Roy. Apa tuh? Jadi kan kebetulan temanku di tahun kemarin itu kan dia gagal di SNBT. Padahal kalau misalkan dilihat ya, skornya itu udah lumayan banget gitu. Kalau misalkan dia berpeluang mendaftar di prodi yang lain gitu. Nah, terus dia bilang kalau misalkan dia nyoba ikut jalur mandiri, cuman untuk pilihan prodinya itu juga disesuaikan sama jalur lolos yang mungkin itu bisa dia raih dengan menggunakan skor segitu gitu. Jadi kayak buat kalian yang mau nyoba ini juga harus paham strategi peluang yang nanti akan kalian capai ataupun yang bakalan bikin kalian lolos itu nanti di mana gitu. Jadi prodi yang kalian pilih itu juga jadi penentu dan faktor keberhasilan kalian juga buat daftar di jalur UTBK ini gitu. Jadi kayak misalkan kalian milih di prodi yang ketat nih, terus juga skor kalian tinggi, tapi kalian belum lolos nih, itu kan pasti ada faktor-faktor X ataupun faktor-faktor lain yang bikin kalian gak lolos di prodi itu. Misal kayak banyak yang daftar ataupun banyak skor dari teman-teman kalian yang jauh lebih tinggi skornya dibanding kalian, tapi dia bisa lolos di situ. Jadi kayak mungkin tipsnya biar kalian punya peluang yang tinggi di jalur ini tuh ya kalian harus nyesuaiin sama prodi yang ingin kalian daftar gitu. Jadi kayak ya skor kalian tuh juga harus realistis, daftar di prodi yang realistis juga skornya gitu. Jadi kayak disesuaikan lah kalau misalkan mau daftar di jalur ini kayak gitu. Jadi kuncinya kalian harus sedikit mengubah strategi kalian ya. Misal di UTBK kalian taruh pilihan prodi yang ketat-ketat. Nah di jalur mandiri tipe UTBK yang kedua ini tuh kalian harus atur strategi ulang yang seperti yang udah dijelaskan Rio tadi guys. Jadi supaya kalian tuh memperbesar peluang buat lolos di prodi tersebut. Oke, terus kita lanjut aja kali ya buat jalur mandiri yang ketiga. Ini merupakan apa ya, kayak semacam privilege nih buat teman-teman yang punya prestasi, yang dinamakan dengan jalur mandiri lewat prestasi ataupun non tes. Nah di sini kalian bisa menggunakan apa ya, kayak semacam piagam sertifikat kejuaraan kalian buat daftar PTN ataupun buat daftar lewat jalur ini gitu guys. Jadi di jalur prestasi ini tuh kalian nggak perlu tes sama sekali, tapi kalian bisa nyantumin piagam-piagam ataupun kejuaraan-kejuaraan kalian buat daftar gitu guys. Jadi
buat kalian yang dulunya pas waktu SMA ataupun SMK sering banget ikutan lomba dan juga kalian lolos ataupun menang sampai kejuaraan nasional bahkan internasional, kan bisa manfaatin ataupun kalian bisa gunain piagam-piagam ataupun penghargaan itu buat daftar di jalur ini gitu guys. Karena ini juga apa ya, kayak lumayan banget gitu loh, kalian ibaratnya punya poin plus lah dengan penghargaan kalian, dan kalian bisa diapresiasi kalau misalkan kalian lolos lewat jalur ini gitu. Jadi kayak effort kalian itu bisa terbayarkan gitu loh guys dengan lewat jalur ini, misalkan kalian lolos gitu. Jadi intinya buat kalian yang punya piagam di rumah, punya piagam kejuaraan, langsung manfaatkan peluang ini guys. Soalnya ya itu tadi, kita nggak akan pernah tahu hasilnya kalau kalian nggak mencoba gitu. Iya, jadi kayak daripada piagam kalian terus juga kejuaraan kalian cuman kalian pajang di tembok gitu ya, itu mending buat daftar di jalur ini gitu guys. Oke, itu yang ketiga ya tadi. Iya, yang ketiga. Yang keempat ini ada jalur mandiri kemitraan atau afirmasi ya. Jadi jalur ini tuh biasanya itu disediakan buat teman-teman yang berada di daerah 3T. Wah, apa tuh 3T? Terdepan, terpencil, tertinggal. Apa terdepan sih? Ya, 3T itu. Nah, terus selanjutnya itu dari keluarga yang tidak mampu juga bisa, terus juga punya KIP kuliah di SMA, terus atau teman-teman itu punya kerjasama antara sekolah dengan universitas gitu. Jadi bisa lewat jalur mandiri kemitraan. Gitu. Contohnya kampus apa nih? Nah, tapi ini tuh apa ya, masih belum banyak gitu guys di PTN Indonesia. Cuman ada ya beberapa lah yang udah menggunakan jalur kemitraan ini. Contohnya itu ada jalur afirmasi di UGM. Nah, itu UGM ada kan, ini search aja di webnya UGM nanti ada. Nah, itu jenis-jenisnya ada 4 yang bisa kalian apa ya, daftar. Ya, nek pesan dari kita tuh coba aja lah semuanya, habisin sekalian kuota gagalnya kalian. Mumpung kalian masih apa ya, kayak masih semangatnya itu masih tinggi gitu loh. Kalau misalkan habis lulus dari kelas 12 itu biasanya kita tuh masih berapi-api, masih membara gitu kan. Jadi sekalian dihabisin aja semangatnya. Oke guys, jadi itu dia tadi 4 jenis jalur mandiri yang bisa kalian daftar gitu ya. Nah, mungkin pesan dari kita, kalian sering cek-cek aja di web PTN yang ingin kalian daftar. Karena di web itu tuh udah ada updatean guys, mulai dari jalur mandirinya seperti apa, kemudian mekanismenya nanti pengerjaannya gimana, kemudian timeline-nya, syarat ketentuannya itu udah komplit semua gitu di situ. Jadi kalian harus sering cek-cek aja di web-webnya itu, dan harus update juga. Kalau perlu kalian catat web yang ingin kalian daftar itu di mana aja kayak gitu. Jadi kalian harus aktif ya guys buat perjuangin PTN kalian, karena perjuangan kalian dapetin PTN itu buat bekal kalian buat bisa survive 4 tahun di perkuliahan gitu ya. Jadi manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin, buang kegiatan-kegiatan yang memang itu tidak penting dan tidak perlu dan tidak bermanfaat buat diri kalian gitu. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan semoga harapannya kalian bisa mendapatkan PTN yang kalian impikan gitu. Amin. Mungkin segini dulu kali ya video dari kita. Buat kalian yang mau bikin kita video apalagi, kalian bisa request komen di kolom section. Bye guys, see you.